Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan keadaan di dunia bawah Elbaf, di mana Luffy, Gaban, Loki, Hajrudin, Gert, dan Chopper sedang berada di sana. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, beberapa waktu yang lalu Luffy mengalahkan raksasa iblis di tempat tersebut. Dia pun bertanya-tanya, sebenarnya kekuatan apa yang dipakai oleh orang yang mengubah para prajurit raksasa itu menjadi sosok iblis. Menurut Luffy, kekuatan tersebut terbilang sangat aneh dan merepotkan yang mungkin berasal dari suatu buah iblis tertentu. Luffy mulai menebak-nebak kira-kira buah iblis jenis apa yang dipakai oleh orang itu. Gaban menjawab dengan bilang, ini adalah kekuatan yang sangat misterius sekaligus sangat kuat. Sang tangan kiri dari bajak laut Roger itu menduga bahwa kekuatan yang dipakai untuk mengubah raksasa menjadi iblis bukan berasal dari kekuatan buah iblis, melainkan dari sumber kekuatan lain. Sebab ada berbagai cerita kuno bahwa pada zaman dulu terdapat beberapa sumber kekuatan sebelum adanya buah iblis di dunia ini. Jadi, bisa dibilang orang yang menjadi dalang di balik berubahnya para raksasa itu menjadi iblis bukanlah seorang pengguna buah iblis, melainkan seorang pengguna kekuatan kuno yang sudah tidak ada lagi pada masa ini. Dengan kata lain, Im Sama adalah satu-satunya pengguna kekuatan kuno di era sekarang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pengguna kekuatan kuno itu di zaman dulu ada cukup banyak. Hanya saja, semua orang yang ada di era itu telah tewas kecuali Im Sama. Nah, Im Sama sebagai satu-satunya pengguna kekuatan kuno yang masih hidup sampai saat ini jelas menjadi sosok yang tak terkalahkan. Tak ada satupun orang di zaman sekarang yang punya kekuatan serupa dengan Im Sama. Luffy pun cukup terkejut mendengar jawaban Gaban. Selama ini yang dia tahu adalah kemampuan-kemampuan aneh biasanya hanya berasal dari buah iblis saja. Kemudian, Gaban juga menceritakan kepada Luffy bahwa pada masa lalu, sosok yang memakai kekuatan tersebut pernah menggunakannya kepada orang lain yang sangat kuat di suatu pulau bernama Garvale. Orang itu tak lain adalah kapten dari Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Ketika mendengar Gaban berbicara tentang hal ini, Loki pun langsung mengerti bahwa orang yang dia maksud adalah Rox de Zebek yang merupakan sosok bajak laut idolanya. Loki pun menjadi terkejut juga, karena walau selama ini dia selalu menyalahkan pemerintah dunia atas kematian Shebek, tapi dia tidak menyangka bahwa Shebek pun pernah berubah menjadi iblis akibat ulah dari sosok misterius dari pemerintah dunia itu. Jadi, di sini kemarahan Loki terhadap pemerintah dunia pun menjadi semakin besar. Gaban lalu melanjutkan ceritanya dengan bilang, pengguna jurus misterius ini tampaknya adalah pemimpin sejati pemerintah dunia, tapi eksistensinya masih sangat rahasia. Gorosei yang sempat Luffy lawan di Pulau Egghead tempo hari hanyalah boneka dari orang ini. Mereka bukan pemimpin sejati pemerintah dunia, melainkan bawahan dari sang pemimpin asli dari balik layar. Gaban pun meminta semua orang di sana untuk bertarung dengan lebih waspada jika nanti mereka sudah naik ke dunia matahari dan bertempur melawan pemimpin pemerintah dunia itu. Sebab bila terkena jurusnya sekali saja, mereka bisa bernasib sama seperti Rox di Zebek atau para raksasa iblis. Setelah mengatakan hal itu, Gaban bicara sendiri dalam hati. Dia bilang, mungkin saja Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika tak akan mempan terhadap jurus tersebut. Tapi karena dia belum bisa memastikan, maka memang langkah yang paling tepat adalah menyuruh semua orang di sana termasuk Luffy untuk tetap berhati-hati. Kemudian Gaban pun menambahkan, selain harus berhati-hati dengan jurusnya yang bisa mengubah orang lain menjadi iblis, mereka juga perlu berhati-hati dengan seluruh kemampuan dari orang itu, karena dia merupakan sosok petarung yang sangat kuat dan juga menakutkan. Gaban menjelaskan bahwa 38 tahun yang lalu, Rox, Roger, Garp, Shirohige, Kaido, dan Big Mom pernah menghadapi orang ini bersama-sama. Mereka bahkan melancarkan serangan kuat masing-masing kepada sosok itu, tapi semua serangan itu tak berarti apa-apa. Loki dan Luffy pun sama-sama terkejut dengan informasi yang Gaban katakan itu. Luffy kaget karena ternyata kakeknya yaitu Garp dan juga rival Garp yaitu Roger pernah melawan musuh yang kini berada di Elbaf itu. Bahkan ditambah pula orang-orang hebat seperti Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Luffy tahu betul kekuatan mereka bertiga, sebab Luffy terlibat
terlibat dalam perang Marineford 2 tahun yang lalu, di mana Shirohige memperlihatkan seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Luffy juga pernah bertarung baik melawan Kaido maupun melawan Big Mom, sehingga dia sudah merasakan sendiri kemampuan dari orang itu. Jadi, Luffy seolah tak percaya jika serangan dari mereka semua tak mampu menumbangkan sang pemimpin pemerintah dunia itu. Meski begitu, bukan berarti Luffy menjadi gentar. Dia hanya menjadi lebih serius, karena dia sudah memahami level kekuatan musuh yang akan dia hadapi nanti. Gaban pun kembali berbicara dengan berkata, sejujurnya dia agak ragu apakah kekuatan tempur mereka saat ini sudah cukup untuk mengalahkan pemimpin pemerintah dunia itu atau tidak. Loki yang mendengarnya pun menjadi kesal dengan perkataan Gaban, karena menurut Loki tidak boleh ada keraguan, tak peduli sekuat apapun musuh. Gaban pun lalu menanggapinya dengan bilang bahwa Loki memang ada benarnya, tapi Loki juga harus paham bahwa keadaan sekarang tidak sesederhana itu. Sebab di Pulau Garvale dulu, Gaban pernah merasakan sendiri kekuatan dan Haoshoku Haki Im Sama. Walau Gaban sendiri mungkin tidak ikut bertarung melawannya saat di Pulau Garvale dulu, tapi apa yang Im Sama pancarkan di sana sudah cukup jelas untuk menegaskan bahwa sang pemimpin pemerintah dunia itu berada pada level yang sangat berbeda. Gaban berkata dalam hati, pertempuran di Elbaf ini akan menjadi pertaruhan terhadap peran penting Luffy sebagai pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika pada masa sekarang ini. Dulu di Pulau Garvale memang ada banyak sekali orang-orang yang kuat, tapi masalahnya adalah di sana tidak ada pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika. Nah, berbeda dengan itu sekarang, di Elbaf ini ada Luffy sebagai pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika. Dengan begitu, Luffy bisa menjadi kunci untuk memukul mundur Im Sama yang sudah merasuki tubuh Gunko di dunia matahari. Tugas Luffy dalam konflik di Elbaf ini sangat tidak mudah, namun itu sudah menjadi bagian dari peran yang harus dia jalani. Karena sesuai dengan kepercayaan banyak raksasa, matahari akan menolong mereka dari berbagai bencana, bahaya, dan permasalahan besar. Gaban pun mendekati Luffy dan berbicara dengannya. Dia bilang ada suatu tugas berat untuk Luffy, dan jika Luffy ceroboh dalam melakukan ini, maka Elbaf akan jatuh ke tangan pemerintah dunia, dan semua raksasa Elbaf akan berubah menjadi iblis di pihak pemerintah dunia. Semua orang di sana pun terkejut, karena Gaban tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Bahkan Luffy sendiri juga kaget saat mendengarnya. Luffy penasaran memangnya tugas apa yang Gaban maksud. Mengapa jika dirinya ceroboh, Elbaf akan jatuh ke tangan pemerintah dunia? Nah, Gaban pun berkata, tugas itu berkaitan dengan kekuatan Nika milik Luffy. Sebelumnya, Gaban memang sudah menjelaskan bahwa Haoshoku Haki tingkat tinggi mampu menetralkan kemampuan regenerasi dari para kesatria suci dan Gorosei. Namun, jika ingin menetralkan kekuatan sihir milik Im Sama, tidak bisa hanya mengandalkan Haoshoku Haki saja, karena itu tidak akan mempan. Kekuatan yang mutlak bisa menetralkan kekuatan sihir milik Im Sama adalah kekuatan imajinasi Nika milik Luffy. Jadi, jika Luffy tidak bisa mencapai level tingkat tinggi dari kekuatan Nika itu, maka tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Im Sama. Jika Im Sama tidak dikalahkan di Elbaf ini, maka para raksasa iblis tidak akan bisa kembali normal. Jadi, bisa dibilang jika Luffy ceroboh dan gagal, maka Elbaf beserta para raksasa di dalamnya akan berhasil diambil alih oleh Im Sama. Gaban pun menatap para raksasa iblis yang sedang pingsan di tempat itu sambil berkata, sebenarnya kekuatan Nika Luffy bisa digunakan untuk menetralkan pengaruh sihir di tubuh raksasa iblis supaya mereka bisa kembali ke dalam wujud normal. Namun, Gaban masih ragu untuk menyuruh Luffy melakukan itu karena takutnya Luffy belum bisa mengontrol dengan baik kekuatan Nika sehingga nanti malah akan menghilangkan nyawa dari para raksasa iblis itu. Jadi, cara paling aman memang adalah dengan mengalahkan Im Sama saja agar efek sihir para raksasa iblis menjadi hilang. Namun, jika sampai akhir pertempuran nanti Luffy belum bisa mengalahkan Im Sama, barulah pakai cara alternatif, yaitu dengan menggunakan kekuatan Nika langsung untuk menetralkan tubuh para raksasa iblis itu. Kemungkinannya memang 50-50, tapi itu layak untuk dicoba jika memang nanti tidak ada pilihan lain. Beralih ke tempat lain, kelanjutan pertempuran di Mary Gewis akan kembali diperlihatkan. Dragon sekarang bertarung melawan 3 Gorosei sekaligus, yaitu Mars, Nusjurao, dan juga Garling. Hal itu tentu membuat sang pemimpin pasukan revolusi itu menjadi cukup kerepotan. Ditambah lagi, Mars, Nusjuro, dan juga Garling tidak bertarung dengan cara individualis, melainkan mereka bertarung dengan kerjasama yang baik sehingga lebih efektif untuk melawan Dragon di sana. Nah, Sabo yang melihat itu dari area lain ingin membantu Dragon karena sekarang kondisinya Shamrock masih memulihkan diri usai terkena Hiken variasi baru dari Sabo yang sangat kuat. Tapi ada 2 kesatria suci yang muncul di tempat itu dan mereka pun langsung menghadapi Sabo, sehingga Sabo pun kini masih belum bisa pergi dari area tersebut. Sedangkan untuk Karasu dan Koshiro yang juga berada di area yang sama pun sedang sibuk melawan beberapa musuh yang datang sekaligus, sehingga keadaan pun menjadi cukup merepotkan
dibutuhkan. Tak lama berselang muncul sosok tak terduga yang datang tiba-tiba dan langsung membantu Dragon di sana. Orang itu tak lain adalah sang pemimpin kelompok pemberontak terkuat nomor 2 di dunia. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, mengapa kelompok yang dia pimpin adalah terkuat kedua di antara semua kelompok pemberontak di dunia? Sebab yang nomor 1 tentu adalah pasukan revolusi. Jadi, kelompok miliknya itu dianggap menduduki peringkat tepat di bawah pasukan revolusi. Sebagai pemimpin dari kelompok tersebut, dia memiliki kekuatan yang sangat besar, bisa dikatakan setara dengan Sabo. Di bagian bawah Red Line, beberapa waktu yang lalu, dia sempat bentrok dengan pihak Angkatan Laut yang dipimpin oleh Vice Admiral Momonga dan Onigumo. Namun, tak butuh waktu lama bagi orang ini untuk mengalahkan dua Vice Admiral kuat itu, sehingga dia pun segera naik ke Merigiois agar bisa melibatkan diri dalam pertempuran utama di sana. Sebelumnya, dia tidak bersekutu dengan pasukan revolusi. Bahkan, sejak dulu dia memiliki pandangan yang berbeda dengan Dragon, walau mereka berdua sama-sama bergerak sebagai pasukan pemberontak. Namun, saat mengetahui bahwa pasukan revolusi melancarkan serangan besar terhadap pemerintah dunia, dia pun tidak bisa tinggal diam. Tak peduli walau dia dulu sering berbeda pandangan dengan Dragon, dia merasa harus membantu Dragon kali ini. Saat melihat kedatangannya, orang-orang dari pihak pasukan revolusi pun menjadi sangat terkejut, khususnya Ivankov. Sebab sebagai sahabat lama Dragon, dia juga sudah lama mengenal orang ini, sehingga dia tidak menyangka orang itu akan datang membantu. Berbeda dari mereka semua yang terkejut, Dragon malah tersenyum santai dan berkata bahwa akhirnya dia muncul juga. Orang itu pun dengan ekspresi yang cukup kesal bila jangan-jangan Dragon memang sudah bisa memprediksi bahwa dia akan membantu. Menurutnya, kecerdasan dan perhitungan Dragon yang sangat hebat itu masih menyebalkan sama seperti dulu. Jadi ketika Dragon memulai pergerakan untuk menyerang pemerintah dunia, dia sudah memperkirakan berbagai hal sampai pada hal-hal paling mendetail sekalipun, termasuk potensi sang pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia ini akan datang membantu meski mereka tidak memiliki ikatan aliansi atau hubungan kerjasama apapun. Tak heran mengapa Dragon bisa membangun pasukan revolusi menjadi sebesar sekali, sebab orang ini bukan hanya sekedar kuat saja, tapi dia juga seorang pemimpin dengan kecerdasan dan pemikiran yang sangat luar biasa. Di sana, para Gorosei juga mengenal siapa orang yang datang membantu Dragon ini, karena sebagai pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia, tentu dia memiliki nama besar di kalangan banyak orang dan cukup sering dibahas oleh pihak pemerintah dunia. Dengan angkuh dan penuh percaya diri, Garling pun bilang bahwa kedatangan dari orang itu merupakan hal yang bagus, sebab pihak pemerintah dunia malah mendapat kesempatan untuk menghabisi semua pemberontak terkenal sekaligus. Dragon dan orang itu pun merespon dengan kompak, di mana mereka berdua berkata, "Coba saja kalau bisa," sambil melancarkan serangan kuat masing-masing ke arah para Gorosei itu. Sepertinya pertempuran di Merigiois ini akan berkembang menjadi semakin seru dan juga semakin menarik. Berpindah ke tempat lain yang tak jauh dari sana, New Marineford juga disorot, di mana Akainu, Kong, dan Sengoku masih berbincang di tempat tersebut. Mereka membicarakan soal rencana Akainu yang ingin membentuk tim khusus pemburu One Piece, sebab Akainu tidak mau One Piece sampai jatuh ke tangan para bajak laut dan masa depan dunia berada di tangan bajak laut itu. Ketika membahas hal tersebut, mereka juga membicarakan tentang pria dengan bekas luka bakar sebagai pemegang salah satu rod poneglyph. Tim yang Akainu bentuk nanti harus menemukan pria itu sebelum ditemukan oleh para Yonko. Kong pun bilang dia pernah beberapa kali mendengar tentang pria tersebut, tapi hanya sebatas rumor saja. Belum ada informasi yang pasti tentang orang itu. Ada yang bilang bahwa pria itu adalah bajak laut legendaris yang kini hidup secara rahasia. Ada pula yang bilang bahwa orang itu adalah mantan orang pemerintah dunia. Lalu, ada juga yang berkata bahwa dia berasal dari organisasi dunia bawah. Entah mana yang benar dari semua itu, informasinya masih sangat simpang siur. Goku pun bilang, meski identitas aslinya masih simpang siur, tapi satu hal yang jelas adalah pria itu sangat berbahaya. Sebab dari berbagai informasi yang ada, dia telah mengalahkan banyak sekali orang kuat yang pernah mencoba untuk merebut rod poneglyph itu darinya. Nah, jadi jika nanti rencana Akainu dijalankan, maka tim khusus tersebut harus berhati-hati dalam memburu pria ini. Goku juga menambahkan, hanya untuk berjaga-jaga, mari asumsikan bahwa pria dengan bekas luka bakar itu memiliki kekuatan yang setara dengan Yonko. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!